Buku ini tuh cukup menarik buat aku, ceritanya fresh banget, nggak ketebak, dan wow. Halo, selamat datang di Alam Valia. Aku Ilma, dan di video kali ini aku akan mereview sebuah buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi karya Ziki Zesya Ziovina Zabriski. Sebenarnya aku udah lama banget ya dengar Ziki ini berseliweran di media sosial, dan banyak banget yang merekomendasikan buku-bukunya Ziki, katanya tuh bagus-bagus banget gitu. Makanya aku penasaran buat baca bukunya Ziki, dan ini adalah buku pertama yang aku baca. Oke, jadi langsung aja, buku Jakarta Sebelum Pagi ini tuh menceritakan tentang seorang bernama Emina yang dia tuh tiba-tiba dikirimin balon, terus kayak bunga hyacinth sama surat-surat dari sosok misterius atau stalker, dan itu tuh hampir setiap hari. Emina kan jadi penasaran ya, terus dia akhirnya nyari tahu nih siapa sih sebenarnya sosok misterius ini. Terus usut punya usut ya, akhirnya dia ketemu lah sama si sosok misterius ini, namanya tuh Abel gitu. Awalnya aku ngira buku ini tuh bakal menceritakan proses perjalanan Emina untuk nyari tahu siapa sih sosok misterius ini, terus nanti ketemu sama Abel gitu kan. Tapi ternyata plotnya tidak semudah itu ya untuk ditebak gitu, jadi cukup menarik gitu. Nah, setelah ketemu sama Abel ini, akhirnya Emina tahulah kenapa alasan Abel tuh ngirimin bunga-bunga itu, terus ngirimin balon juga sama surat-surat itu gitu. Ternyata itu adalah salah satu cara Abel gitu ya untuk berkenalan dengan seseorang, ngajak ngobrol juga sama seseorang gitu. BTW Abel ini cowok gitu, jadi dia punya kekurangan yang menurut dia kayaknya orang bakal takut sih dengan kekurangannya dia, makanya dia agak minder gitu. Nanti kamu bakal tahu apa kekurangannya, dan mungkin akan cukup sedih gitu atau kayak jadi teriris gitu ketika tahu latar belakang kekurangannya Abel ini. Fakta menariknya, ternyata surat-surat yang dikirim sama Abel itu tuh bukan tulisannya dia, tapi itu adalah surat-surat yang dia dapat dari belakang buku milik kakeknya. Jadi ketika dia minjem buku dari kakeknya gitu, terus dia selalu nemuin ada surat tuh di belakang bukunya. Terus akhirnya udah tuh surat-suratnya itu yang dia kirim ke Emina, jadi bukan tulisannya dia. Nah, terus akhirnya mereka malah nyari tahu nih tentang asal-muasal si surat-surat itu, siapa sebenarnya yang nulis, terus kayak ceritanya sebenarnya gimana gitu. Bahkan yang lebih menarik adalah mereka tuh nyari tahu bangunan-bangunan yang disebutin di surat-surat itu, karena surat-surat itu tuh memang menceritakan tentang Jakarta zaman dulu gitu. Terus kayak mereka jadi mengunjungi bangunan-bangunan yang dulunya bangunan tua gitu. Dari perjalanan mereka mencari tahu sebenarnya surat-surat itu tuh dari siapa, terus ceritanya gimana, ini ditujukannya ke siapa gitu ya. Akhirnya mereka malah mendapatkan sebuah fakta dan kenyataan yang menurutku gong banget. Jadi benar-benar kayak bikin aku sedih, bikin aku kaget, bikin aku lega juga sih sebenarnya gitu. Jadi banyaklah perasaan yang bercampur ketika baca buku ini. Dan mungkin apa yang bikin aku kaget nanti kalian bisa baca sendiri ya. Aku nggak akan spoiler di sini gitu. Jadi cukup menyenangkan sih sebenarnya baca buku ini gitu. Cuma mungkin karena ini tuh buku Ziki pertama yang aku baca gitu ya, jadi mungkin aku belum terlalu familiar dengan tulisan-tulisannya Ziki. Jadi ada beberapa tulisan-tulisan Ziki yang buat aku tuh kurang klop aja sih, kurang nyambung aja di aku gitu, karena ada beberapa film-film dan buku-buku yang disebutkan dan aku belum pernah baca maupun belum pernah tonton, dan tokoh-tokoh ini tuh cukup berulang kali disebutin gitu ya, jadi makanya mungkin agak kurang klop gitu. Tapi itu nggak mengurangi kenyamananku dalam baca buku ini sih. Aku tetap ngerasa seneng dan happy gitu ketika baca buku ini gitu, dengan plotnya yang menurutku cukup menarik. Nah, itu dia garis besar ceritanya kayak gimana. Sekarang aku mau bacain beberapa percakapan yang jadi bahan refleksiku dari percakapannya Emina sama Suki gitu. Ada tokoh namanya tuh Suki. Nah, Suki ini tuh anak 5 SD yang nggak tahu kenapa dia tuh dewasa banget gitu. Bahkan menurutku sama Emina tuh lebih dewasa Suki sih. Tapi nanti mungkin kamu bakal tahu apa yang melatar belakangi seorang Suki yang anak 5 SD ini bisa sedewasa itu gitu. Karena kehidupan telah menempanya sih. Ini ada percakapannya Emina sama Suki. Emina tuh bilang gini, tumbuh dewasa rasanya seperti itu. Waktu masih kecil, semua orang perhatian. Tapi begitu dewasa, sedikit demi sedikit kamu hilang dari pandangan. Makanya orang dewasa pakai make up, berdandan rapi, pakai baju bagus. Karena kalau enggak akan ada yang melihat. Penampilan bagi orang dewasa itu seperti baju untuk manusia transparan, membuat orang sadar kalau mereka ada. Karena biasanya di dunia orang dewasa, orang-orang nggak punya perhatian untuk menunggu kamu bicara dan bilang kalau kamu ada. Jadi kalau menurut Emina,
waktu kita kecil mungkin kita jadi pusat perhatian gitu ya, kita cukup cute dan menarik, jadi kayak orang-orang jadi merhatiin kita gitu. Tapi setelah kita dewasa, banyak orang yang udah bodo amat sama kita, dan akhirnya orang-orang dewasa tuh pakai make up, berdandan rapi, berpenampilan gitu supaya biar ngerasa terlihat gitu. Nah itu katanya Emina. Terus si Suki memberikan pernyataan yang menurut aku cukup jelek. Dia bilang gini, bukannya menemukan orang yang bersedia menghabiskan waktu untuk mendengarkan kamu itu lebih penting daripada memaksakan diri untuk dilihat orang yang bahkan gak peduli. Nah, sebenarnya dari dua percakapan ini menurutku Emina ada benernya gitu ya. Mungkin ada momen-momen dimana kita emang butuh untuk dilihat supaya kalau kita punya tujuan baiknya lebih mudah untuk diterima, untuk bisa lebih menyebar lagi gitu ya. Nah cuma bagian Suki ini menurutku juga cukup jelek banget. Dia cukup merangkum gimana perasaanku setelah membaca buku ini sih gitu. Bahwa ketika kita dewasa gitu ya, pada akhirnya kita nggak cuma butuh untuk dilihat aja gitu, tapi kita juga butuh orang-orang yang mau dan mampu untuk mendengarkan kita lebih baik gitu. Mungkin nggak butuh solusi ya, cuma dengerin aja gitu. Ternyata itu bisa jadi support system juga gitu. Karena paling enggak sebenarnya ketika orang lagi cerita, dia tuh punya keberanian untuk merasakan semua emosi yang mengiringnya ketika dia tuh lagi bercerita gitu. Jadi mungkin aku mau ngucapin terima kasih juga buat orang-orang yang udah mau dan mampu jadi pendengar untukku, sekaligus mungkin jadi perantara untuk merasakan segala emosi atau segala perasaan yang menghampiriku ketika aku bercerita gitu. Terima kasih juga untuk orang-orang yang mungkin mempercayakanku gitu ya untuk menjadi pendengar kalian. Jadi mari sama-sama kita jadi pendengar yang baik dan menemukan pendengar yang baik juga buat kita gitu. Karena di buku ini nanti kamu akan sadar bahwa ternyata menemukan dan menjadi pendengar itu adalah hal yang precious banget. Ternyata menjadi pendengar itu bisa mengubah hidup seseorang jadi sangat luar biasa banget. Jadi itu dia review aku tentang buku ini, Jakarta Sebelum Pagi. Temuin refleksi kalian masing-masing setelah baca buku ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan see you di video selanjutnya. Bye-bye!